Bahasa Indonesia Grade 4 Bagian 1. Nomor 1. Petani, sebelum fajar menyingsing, kau sudah memulai harimu, membawa sabit, mencangkul sawah menanam bibit, hingga matahari di tengah gala, kau masih asyik bekerja. Menjelang petang, kau akhiri hari sibukmu, demi butir padi yang akan kau jadikan beras. Ubahlah puisi tersebut menjadi sebuah prosa. Sebelum kita mengubah puisi menjadi prosa, proses ini disebut parafrase, yakni dengan cara menambahkan kata atau kalimat sendiri secara kreatif. Bisa dikatakan seperti mengarang paragraf narasi yang isinya sama dengan isi dari puisi. Berikut contoh jawaban soal tersebut yang sudah diubah menjadi prosa. Berikut adalah contoh dari parafrase puisi tersebut. Sebelum fajar menyingsing, berdasarkan dari puisi yang ada. Nah, kata-kata merah yang berwarna merah itu adalah tambahan kata sendiri secara kreatif, mandiri, menambahkan. Yang hitam, yang berwarna hitam itu ada di dalam puisi. Kau masih asik bekerja untuk menanam padi tanpa kenal lelah. Jadi, ini adalah contoh parafrase dari puisi tersebut. Nomor 2. Perhatikan teks berikut. Teks berita 1. Musim kemarau tahun ini mengalami pergeseran atau kemunduran. Untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Bali, musim kemarau diperkirakan baru akan dimulai pada 10 hari pertama bulan Juli. Sementara itu, untuk wilayah Jawa, datangnya musim kemarau bervariasi, mulai dari minggu ketiga Juni hingga minggu kedua Juli. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Maluku akan dimulai dari minggu kedua Juli. Teks berita kedua. Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini tengah mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih ini terjadi karena musim kemarau melanda daerah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Krisis air bersih ini membuat warga yang berada di seputaran Pantai Cermin, Ujung Pandan, Gampong, Paya lebih memprioritaskan air untuk keperluan masak dan minum saja. Air hanya untuk kebutuhan masak dan minum, ungkap salah seorang warga. Pertanyaannya, deskripsikan persamaan dan perbedaan kedua teks berita tersebut. Persamaan dari pertanyaan tersebut, persamaan kedua teks menjelaskan terjadinya kekeringan yang melanda beberapa bagian daerah di Indonesia. Kemarau yang panjang menyebabkan banyak daerah yang mengalami krisis air, baik di daerah Aceh hingga daerah Sulawesi. Kemarau panjang ini menyebabkan masyarakat hanya menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum. Perbedaannya, teks berita 1 menjelaskan perbedaan lama musim kemarau yang dialami di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di daerah Indonesia Timur. Hal tersebut menyebabkan jumlah air di tiap wilayah berbeda-beda. Sedangkan teks berita kedua menjelaskan bahwa karena adanya kekeringan di tiap daerah, maka masyarakat harus melakukan penghematan air, hanya digunakan untuk keperluan minum dan memasak saja. Nomor 3, amatilah pantun berikut ini. A. Makan nasi pakai bakwan, disiram pakai kuah kari, Nusantara penuh keragaman, lestarikanlah potensi negeri. B. Permaisuri tinggal di istana, selalu menawan di mata raja, berjuanglah mencapai cita-cita demi mengharumkan nama negara. Pertanyaannya, bandingkan isi dan perbedaan dari kedua pantun tersebut. Berdasarkan pantun tersebut, perbedaan dan isinya adalah pantun A termasuk pantun nasihat yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman.
Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga dan berusaha untuk memajukan budaya yang kita miliki agar budaya kita tetap eksis baik di negara sendiri maupun di internasional. Pantun B, termasuk contoh pantun nasihat juga yang menjelaskan bahwa kita harus berusaha menggapai cita-cita kita dengan baik. Misalnya, dengan belajar, berusaha menjadi kreatif, dan sebagainya. Kita juga mau berusaha, maka cita-cita akan tercapai dan dapat mengharumkan nama negara kita. Bacalah kedua paragraf berikut ini. Orang yang mudah lupa karena ia tidak melatih otaknya untuk mengingat. Namun ketika orang yang berlatih untuk mengingat akan diingat. Biasanya orang jika melihat wajah mereka mudah mengenali, namun jika menghafal nama mereka pasti lupa. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia mudah mengingat karena pengalamannya melihat. Semua pasti merasakan hal yang sama. Paragraf kedua. Meminum es teh manis secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Menurut sumber terpercaya, teh mengandung zat oksalat yang dapat mengendap di dalam tubuh dan sulit larut dan diserap tubuh. Jika zat ini mengendap di ginjal, maka zat ini dapat memicu terjadinya penyakit batu ginjal. Selain itu, kandungan gula pada es teh manis bisa menyebabkan obesitas dan diabetes jika dikonsumsi secara berlebih. Bandingkan kedua jenis paragraf tersebut berdasarkan isinya. Nomor 2. Perhatikan teks berikut. Teks berita 1. Musim kemarau tahun ini mengalami pergeseran atau kemunduran. Untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Bali, musim kemarau diperkirakan baru akan dimulai pada 10 hari pertama bulan Juli. Sementara itu, untuk wilayah Jawa, datangnya musim kemarau bervariasi, mulai dari minggu ketiga Juni hingga minggu kedua Juli. Sementara itu, musim kemarau di wilayah Maluku akan dimulai dari minggu kedua Juli. Teks berita kedua. Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini tengah mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih ini terjadi karena musim kemarau melanda daerah tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Krisis air bersih ini membuat warga yang berada di seputaran Pantai Cermin, Ujung Pandan, Gampong, Paya lebih memprioritaskan air untuk keperluan masak dan minum saja. Air hanya untuk kebutuhan masak dan minum, ungkap salah seorang warga. Pertanyaannya, deskripsikan persamaan dan perbedaan kedua teks berita tersebut. Nomor 5, saat hari Minggu, ayah Andi mengajak Andi untuk melihat film di bioskop. Film yang dilihat adalah Black Panther. Andi dan ayahnya melihat film di Trans Sidoarjo. Betapa senang dan gembiranya Andi saat itu. Pertanyaannya, tulislah kembali paragraf tersebut dengan sesuai ejaan yang disempurnakan dan tanda baca yang benar.